Kisah akan berfokus pada seorang pemelihara lebah bernama Adam Clay yang sedang menangkap lebah di sebuah gudang, di mana Clay memang menyewa gudang tersebut kepada seorang ibu-ibu bernama Nyonya Parker untuk dijadikan tempat usaha Clay berternak lebah badunya. Diketahui Nyonya Parker sangat menyayangi Clay, bahkan ia sudah menganggap Clay sebagai anaknya sendiri. No one's ever taken care of me before. Come back at supper time, let me feed you. I just wanted to thank you. Ketika Clay sedang sibuk memanen madunya itulah kita pun akan melihat Nyonya Parker yang sedang sibuk dengan pekerjaannya. Namun di tengah itu tiba-tiba laptopnya muncul peringatan virus lengkap dengan nomor telepon yang bisa dihubungi. Di mana Nyonya Parker yang polos pun langsung menghubungi nomor telepon tersebut dengan harapan mendapatkan solusi atas permasalahan ini. Boss, got some? Hello, I just got a message saying that there's a... United Data Group, good afternoon. This is Boyd. How may I help you? Dan ya, Nyonya Parker pun langsung terhubung dengan seorang manajer perusahaan bernama Garnet, di mana kita semua sudah bisa menebak jika ini merupakan tindak kejahatan cyber yang biasa disebut dengan istilah phishing yang bertujuan menipu seseorang, di mana Garnet dengan mudahnya masuk ke akun rekening Nyonya Parker dan menemukan uang sebanyak $2 juta sehingga tanpa membuang waktu, ia dan anak buahnya pun langsung menggasak semua uang tabungan tersebut. Okay. Ooh, my computer's going crazy. Hello? Hello, you still there? Menyadari isi rekeningnya kosong, Nyonya Parker pun seketika panik karena ternyata uang yang di sana bukanlah miliknya, melainkan uang yayasan amal yang ia kelola. Kembali ke Clay, terlihat ia sedang mengemas madu hasil ternaknya dan mengambil satu botol madu untuk diberikan kepada Nyonya Parker. Namun ketika Clay sudah sampai ke rumahnya, ia pun menemukan Nyonya Parker sudah bundir dan tiba-tiba... Don't move. Ya, anak Nyonya Parker yang bernama Perona pun mengira jika Clay adalah pelaku yang membunuh ibunya, sehingga Perona yang merupakan anggota FBI pun langsung meminta bantuan rekannya untuk mengamankan Clay saat itu juga. Who the fuck are you, Winnie the Pooh? How do you know my mother? I told you I'd take care of bees. Rent some space in the barn from her. Saat Clay dan para FBI sudah pergi itulah Perona yang penasaran pun mulai mengecek laptop ibunya, di mana ia cukup dibuat terkejut setelah menyadari jika uang yayasan yang ibunya kelola sudah ludes tak tersisa. Oh my god. Di keesokan paginya, Clay pun akhirnya dibebaskan setelah ia tidak terbukti bersalah, di mana Perona yang sudah salah paham pun mencoba menemui Clay di gudangnya untuk meminta maaf karena telah menuduhnya. Selesai dengan itu, Perona pun menjelaskan kepada Clay jika Nyonya Parker ternyata merupakan korban kejahatan cyber, di mana Perona dan FBI sudah menemukan informasi terkait para pelaku yang ternyata telah beroperasi sejak 2 tahun yang lalu, namun para aparat tidak bisa menangkap mereka akibat minimnya petunjuk yang didapatkan. You know who did it. Drew's been operating for 2 years and we don't even have names. Got every penny, maxed out all her cards. I'm gonna get these motherfuckers who did this. Menyadari orang terdekatnya sudah dipermainkan, Clay pun terpaksa membongkar identitas aslinya, di mana Clay terlihat mengambil ponsel yang selama ini ia sembunyikan di salah satu sarang lebahnya, dan kemudian menghubungi divisinya untuk menanyakan terkait alamat perusahaan dari para pelaku cyber tersebut, sehingga dapat disimpulkan jika Clay bukanlah mamang-mamang tukang lebah yang bisa dianggap remeh. Even the FBI can't find these people. We're not the FBI, are we? A name, an address. Deeds on standby. Tak butuh waktu lama, divisinya pun berhasil melacak lokasi yang Clay minta, sehingga tanpa membuang waktu, ia pun langsung mendatangi alamat yang dimaksud sambil menenteng 2 jerigen bensin untuk membakar habis gedung tersebut. Namun seperti biasa, 2 penjaga pelontong pun dengan pepelegeknya menghadang Clay, sehingga... Setibanya di dalam, Clay langsung menyuruh semua karyawan untuk pulang karena ia akan membakar gedung ini. Namun bukannya percaya, para karyawan di sana malah menertawakannya, sehingga Clay pun terpaksa menunjukkan keseriusannya dengan menghajar satu karyawan yang ada di sana.
Tak lama muncullah Garnet yang membawa lebih banyak penjaga sehingga tak punya pilihan lain. Clay pun harus kembali membrutal menghajar mereka semua sekaligus meratakan gedung ini sampai rata. Melihat gedungnya hancur, Garnet pun langsung menghubungi atasannya yang ternyata masih sangat muda bernama Derek. Mendengar salah satu usahanya hancur, Derek yang notabene anak orang kaya sekaligus mempunyai kekuasaan pun langsung menyuruh Garnet dan 3 pembunuh bayarannya untuk menangkap Clay saat itu juga. Get a wrecking crew together and you go Goodfellas on 'em. I mean, come Yeah, no, I understand. and you're gonna look at anyone connected to the last few. I'll get it done. Tanpa membuang waktu, Garnet dan 3 pembunuh bayarannya pun berhasil melacak kediaman Clay di mana mereka secara kebetulan melihat Clay yang baru selesai memanen madunya. Sehingga mereka pun memutuskan untuk mengikuti Clay ke gudangnya. Namun sebelum menyusul, Garnet malah melakukan kesalahan ketika ia menyuruh 3 anak buahnya untuk menembaki sarang lebah milik si Clay. Akibat tembakan tersebut, Clay langsung menyadari akan adanya bahaya di mana ia kemudian segera bersembunyi untuk menyambut kedatangan para musuh. Sehingga ketika Garnet dan 3 anak buahnya berpencar mencari Clay itulah tiba-tiba dan ya, kini Garnet hanya tersisa seorang diri di mana Clay langsung memotong jari tangan Garnet sampai tak tersisa dan membiarkannya tetap hidup untuk menyampaikan pesan ancaman kepada atasannya. Tepat saat jembatan sedang dinaikkan, Garnet pun menghentikan mobilnya dan mencoba menelpon Garnet untuk melaporkan kegagalannya. Namun di tengah obrolan mereka itulah tiba-tiba Or something. Oh, fuck! Oh, Jesus! Guys! No, bro. ya, Clay langsung mengajar Garnet dan mengikat tubuhnya dengan tali yang terhubung dengan mobilnya. Sehingga ketika mobil itu jatuh ke bawah jembatan, Garnet pun ikut terbawa dan tewas saat itu juga. Clay kemudian mengambil ponsel Garnet yang masih terhubung dengan atasannya yaitu si Derek. Di sana Derek yang penasaran pun mencoba menanyakan kepada Clay siapa ia sebenarnya. Di mana Clay menjawab jika ia hanyalah seorang peternak lebah yang sedang mencari keadilan. Dan lagi-lagi Derek dengan kesombongannya pun langsung mengatakan jika Clay sudah macam-macam dengan orang yang salah karena ia akan segera menghabisi Clay secepatnya. You are fucking with forces that you cannot comprehend. Because you don't burn me down, I burn you down. You understand me? Beralih ke Perona, terlihat ia sedang menyelidiki kasus peledakan gedung si Derek hingga tak lama kemudian Perona pun mendapatkan kabar jika gudang ibunya telah terbakar dan sesampainya di sana ia pun menemukan 3 jasad pembunuh bayaran berikut kartu nama si Garnet yang sempat tertinggal. Dan pada akhirnya Perona pun mulai curiga bahwa kasus ini ada hubungannya dengan Adam Clay si peternak lebah yang menyewa gudang ibunya. But the dude who burned down United Data Group. The beekeeper. Derek sendiri terlihat sedang mengadu kepada pengacaranya sekaligus mantan pimpinan utama CIA bernama Wallace. Di sana Derek pun menjelaskan jika kerajaan bisnisnya telah diobrak-abrik oleh seorang peternak lebah. Mendengar hal itu, Wallace pun langsung menghubungi kenalannya di CIA untuk melacak siapa peternak lebah ini sebenarnya. Yang pada akhirnya terkuaklah jika pemerintah Amerika punya sebuah program khusus bernama Beekeeper, di mana program ini dibentuk untuk menjalankan misi rahasia dan membasmi para koruptor. Di mana Clay sendiri ternyata merupakan mantan agen Beekeeper yang sudah lama pensiun. Namun namanya tetap disegani di kalangan agen Beekeeper lainnya karena Clay dikenal sangat amat mematikan dan tidak pernah gagal dalam setiap misinya. You're scared. This might well be your Mona Lisa. So f***ing what? Why do I care if the guy keeps bees? Get right, I'm scared. Mendengar fakta tersebut, Wallace pun seketika panik di mana ia langsung menghubungi pimpinan CIA saat ini dan meminta bantuannya untuk mengirimkan agen Beekeeper lain untuk menghabisi Clay bagaimanapun caranya. I need help, Janet, not jokes. A beekeeper? As in, This line. this is priority 1, Janet.
Kembali ke Clay yang sedang mengisi bensin di sebuah pom, namun di tengah itu, tiba-tiba agen Beekeeper lain muncul dan langsung menabraknya dari belakang sehingga... Dan ya, mereka berdua pun terlibat perkelahian cukup sengit. Namun karena agen Beekeeper ini masih magang, ia pun mulai kewalahan menahan serangan Clay sampai akhirnya... Menyadari agennya sudah tewas, pimpinan CIA pun langsung melaporkan kegagalan ini kepada Wallace, di mana si pimpinan menyatakan bahwa mereka memilih untuk tidak ikut campur memburu Clay. Sehingga kini Wallace pun harus sendirian melindungi si Derek tanpa bantuan dari siapapun. You're on your own. Tak punya pilihan lain, Wallace pun langsung mengumpulkan para agen CIA yang dulu pernah bekerja untuknya, di mana mereka diminta untuk melindungi si Derek termasuk beberapa perusahaannya dari ancaman si Clay. To kill him before he accomplishes his goal. He would kill you to the top of the hive. To get your people moving. Kembali ke Clay, terlihat ia sudah sampai ke markas milik si agen Beekeeper yang sudah dihabisinya. Dan berkat potongan jari si agen, Clay pun berhasil masuk ke dalam, di mana ia mulai mengumpulkan barang yang dibutuhkan dan mencari informasi terkait lokasi gedung pusat perusahaan si Derek. Perona sendiri sedang melakukan pertemuan dengan atasannya di markas FBI, di mana ia kemudian menjelaskan jika target Clay selanjutnya adalah gedung pusat perusahaan Derek yang berada di Boston. Mendengar hal itu, pimpinan FBI pun akan mengerahkan beberapa pasukan khusus untuk melindungi gedung tersebut. I have enough to brief the director. Surveillance support, additional agents, analysts. That shouldn't be a problem. Setibanya pasukan FBI di sana, mereka pun malah dicegat oleh pasukan CIA yang sudah pasti utusan dari si Wallace. Sehingga pasukan FBI pun diminta untuk berjaga di luar, sementara urusan di dalam akan dijaga oleh pasukan CIA. You're not welcome here. Get the fuck out. Di dalam gedung, kita pun akan melihat seorang manajer sedang memberikan arahan kepada karyawannya hingga tak lama kemudian, pasukan CIA pun masuk dan meminta para karyawan untuk segera pulang demi keselamatan mereka. Namun alih-alih menurutinya, si manajer pun malah menyuruh ketua CIA untuk menelpon bos mereka, yaitu si Derek. Fucking boss. You might call my boss. Don't be shy. Beralih keluar gedung saat pasukan FBI sedang membagi tugas, di mana kita akan dibuat terkejut ketika Clay dengan terang-terangan muncul di tengah kerumunan pasukan FBI dan langsung mengajar mereka semua sekaligus. Kembali ke dalam gedung, terlihat ketua CIA sedang menelpon dengan si Derek. Namun entah siapa si Derek ini sebenarnya, di mana ketua CIA benar-benar tak berdaya ketika Derek memintanya untuk jangan mengusik karyawannya, cukup lindungi saja dan jangan ganggu bisnisnya. Dan ketika pasukan CIA akan pergi itulah tiba-tiba dan ya, Clay berhasil menyusup ke dalam gedung tersebut dan mulai menghabisi pasukan CIA yang kini terus mengejarnya. Di luar gedung, Perona dan pasukannya pun terlihat sudah sampai untuk menangkap Clay. Sementara untuk Clay sendiri, ia sedang memasang sebuah jebakan dan tepat ketika sisa pasukan CIA datang, Clay pun segera bersembunyi tepat di atas lift sehingga... You're done. Setelah semua pasukan CIA tumbang, Clay pun kembali ke dalam dan menginterogasi si manajer untuk menanyakan siapa bos mereka. Di mana kita semua pun akan dibuat terkejut setelah mengetahui jika Derek ternyata merupakan anak dari ibu Presiden Amerika Serikat yang baru saja dilantik pada tahun ini. Nobody's untouchable. I told you they were untouchable. You have to replace the Queen.
Saat Perona dan pasukan FBI masuk, Clay pun segera pergi meninggalkan gedung tersebut dan di waktu bersamaan, Perona pun tak sengaja melihat foto si Derek bersama ibu presiden sehingga ia seketika terkejut setelah menyadari jika anak presidenlah pemilik dari perusahaan abal-abal ini. Holy shit. Madam President, Foon Min Lawal, Oli Ray Emanuel. Good to meet you. Setelah melakukan penyelidikan pada perusahaan ini, Perona pun menemukan sebuah fakta mengejutkan bahwa selama ini uang dari pendapatan perusahaan tersebut pernah dipakai oleh ibu presiden untuk modal kampanyenya. Sehingga bisa disimpulkan jika ibu presidenlah pemilik asli dari perusahaan abal-abal tersebut. She self-financed her campaign. President of the United States. Sadar masalah ini menyangkut kenegaraan, sang atasan pun menyuruh Perona untuk tetap tutup mulut di mana ia akan menyelidiki kasus ini seorang diri dan meminta Perona untuk tetap fokus saja pada pekerjaannya. Not a word of this to anyone, understood? Adam Clay's next victim is Derek Danforth's mother. Good luck. Beralih ke istana presiden, terlihat para penjaga pun dikerahkan untuk melindungi Derek dari ancaman Clay. Bahkan Perona pun ikut turun tangan membantu, di mana untuk Wallace sendiri, ia sampai-sampai menyewa kelompok pembunuh bayaran yang diketuai oleh seorang pria bernama Lazarus demi menjaga Derek tetap aman. Namun tampaknya penjaga seketat dan sebanyak ini belumlah cukup untuk menahan Clay karena saat ini Clay terlihat sedang merusak gorong-gorong untuk dijadikan jalan utamanya dan kemudian menaiki salah satu mobil pengangkut pembunuh bayaran tepat ketika mobil itu melakukan pemeriksaan. Setelah berhasil menyamar menjadi salah satu penjaga, Clay pun kemudian memasang bom di beberapa mobil dan langsung mengganti pakaiannya untuk menyamar kembali menjadi tamu di acara tersebut. Sementara untuk Derek sendiri terlihat ia sedang bersama ibunya yaitu ibu presiden, di mana mereka tengah didatangi oleh atasan Perona untuk menanyakan terkait dana kampanye yang berasal dari bisnis haram anaknya. Namun di sana ibu presiden tampak kebingungan karena ternyata ia tidak tahu menahu soal bisnis tersebut. Bahkan di sana ibu presiden malah menyalahkan anaknya karena Derek selalu saja membuat kekacauan, di mana atasan Perona pun hanya bisa mendengarkan setiap ucapan yang keluar dari mulut keduanya. Sehingga Derek yang tak mau ada saksi mata pun dengan nekat mengambil sebuah pistol dan langsung menembak atasan Perona hingga tewas. Kembali ke Clay, terlihat ia sedang berbaur dengan para tamu dan dengan sengaja menunjukkan dirinya di hadapan Perona. Sehingga para penjaga termasuk pembunuh bayaran pun segera dikerahkan untuk menangkap Clay saat itu juga. He's outside. Target's outside. Whoa. Easy, kill it. Pada akhirnya, Clay pun harus terpojok setelah semua penjaga berhasil menodongnya dari berbagai arah. Namun tanpa mereka sadari, jika Clay sedang memegang remote kecil yang merupakan pemicu bom yang sebelumnya ia pasang sehingga... Setelah melumpuhkan para pembunuh bayaran, Clay pun segera menuju lantai tempat Derek berada dan dari sinilah hormon adrenalin kita terpacu ketika Clay berhasil menghabisi semua penjaga termasuk pas pampres yang terus menghadangnya. Ya, dikira sudah koit, ternyata Lazarus masih hidup di mana ia langsung melakukan duel jarak dekat dengan Clay. Namun tampaknya Lazarus sudah salah besar karena Clay dengan cukup mudah berhasil mengalahkannya dan... Selesai menghabisi Lazarus, Clay pun langsung menuju ruangan Derek berada. Namun Wallace tiba-tiba muncul menghadang Clay dan membujuknya untuk menghentikan balas dendam ini. Namun tampaknya Clay sama sekali tidak peduli dengan perkataan Wallace dan akan tetap menobrak masuk ke ruangan tempat Derek bersembunyi.
Dan ya, Derek malah menyandra ibunya sehingga Clay pun tak bisa berbuat apa-apa ketika Verona dan pasukannya berhasil masuk ke sana. Dan tepat ketika Derek benar-benar akan menembak kelapa ibunya itulah tiba-tiba Bye, Mom. sempat akan menembaknya, Verona pun seketika sadar jika apa yang Clay lakukan adalah untuk membalaskan kematian ibunya, sehingga Verona pun membiarkan Clay melarikan diri sebagai bentuk terima kasihnya atas pengorbanan Clay selama ini. Goodbye, Adam Clay. Setelah semuanya selesai, Clay pun memutuskan untuk mengasingkan diri dengan pergi ke sebuah negara untuk melamar menjadi seorang pengupas bawang di sebuah istana negara dengan gaji 700.000 per kilonya. Garing. Dan dengan begitu, film pun tamat. Saya Endang dari Barudak Film mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.